Halo kawan julid, ketemu lagi di channel ngomongin orang. Nah, di episode kali ini kita mau bahas tentang apa? Di episode kedua ini kita akan bahas tentang gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif atau GPPH, atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD. ADHD ini jenis gangguan apa sih? Jadi ADHD ini termasuk dalam salah satu gangguan perkembangan syaraf atau neurodevelopmental disorder. Mungkin ADHD sendiri agak kurang terkenal nih. Iya. Orang-orang yang mengenal di neurodevelopmental mungkin seperti autisme, autis. Mungkin orang lebih familiar dengan itu, atau Tourette disorder. Tourette syndrome ya. Tourette syndrome. Mungkin orang-orang akan lebih familiar dengan itu. Iya betul. Kalau ADHD ini sebenarnya jarang terdengar gitu. Apa sih ADHD itu sebenarnya? Jadi ADHD sendiri adalah sebuah pola tentang inatensi atau gangguan pemusatan perhatian dan atau ada hiperaktivitas impulsivitas yang mengganggu perkembangan atau aktivitas. Oke, tadi di definisinya disebutkan gangguan terus-menerus terkait inatensi dan atau hiperaktivitas impulsivitas. Boleh jelasin satu persatu nggak? Inatensi itu seperti apa singkatnya? Secara singkat itu inatensi berarti susah fokus, kesulitan untuk memperhatikan, bisa mudah lupa, itu inatensi. Terdistraksi ya. Mudah terdistraksi. Nah, kalau hiperaktivitas impulsivitas sendiri gimana? Kalau hiperaktivitas kan ini dari katanya kan hiper dan aktivitas ya, berarti hiper itu berlebihan, dengan aktivitas ya melakukan aktivitas berlebihan, misalnya berlarian atau memanjat atau ya melakukan aktivitas. Anak-anak ya kayak gitu ya. Ya. Kemudian untuk impulsivitas itu sesuai dengan namanya ya, berarti dia melakukan sesuatu tanpa pikir panjang. Dia melakukan sesuatu secara spontan, impulsif. Tanpa memikirkan akibat atau dampaknya apa. Iya, benar. Nah, gangguan ADHD ini apakah muncul secara tiba-tiba atau diturunkan atau muncul di umur berapa? Ya, jadi untuk ADHD sendiri memang ada sejak lahir. Jadi dari awal itu memang sudah memiliki, bagi orang yang memiliki ADHD dari awal memang sudah memiliki. Kemudian ketika dewasa, sebagian dari anak yang memiliki ADHD ini kehilangan cirinya sehingga tidak bisa lagi kita sebut orang dewasa ini memiliki ADHD. Tapi beberapa anak ADHD ketika tumbuh masih memiliki ciri atau kriteria ADHD sehingga masih ADHD. Tapi tidak bisa ketika usia dewasa tiba-tiba memiliki kriteria ADHD. Padahal pada masa anak-anak itu tidak ada. Tapi yang biasa terjadi itu ketika dewasa, dia lupa bagaimana masa anak-anaknya sehingga terlihat tidak memiliki kriteria itu. Atau banyak juga anak-anak atau orang dewasa yang tidak terdiagnosa karena masih kurangnya pengetahuan tentang ADHD ini. Jadi intinya ADHD ini sudah ada sejak lahir, kemudian ciri-cirinya itu sudah ditunjukkan sejak anak-anak gitu ya. Cuman memang ada beberapa anak-anak yang ketika tumbuh dewasa sudah tidak menunjukkan ciri-ciri itu lagi, tapi ada juga sebagian anak ADHD ini yang masih terbawa ciri-cirinya hingga dewasa gitu ya. Benar. Nah, ngomongin tentang ciri-ciri, gimana sih cara mendiagnosa atau seseorang itu dikatakan memiliki gangguan ADHD ini gimana kriterianya? Oke, jadi kriterianya tadi ini ya, dari definisi kan ada 3 pola nih. Ada yang hanya memiliki inattention saja, itu bisa dikatakan ADHD, atau memiliki hiperaktivitas impulsivitas saja, itu sudah cukup dikatakan ADHD, atau bisa memiliki ciri ketiga ini keduanya. Oh, gabungan. Ya. Nah, kita akan bahas masing-masing dari inatensi dan hiperaktivitas impulsivitas. Nah, untuk dikatakan inatensi itu seseorang pada anak-anak dia harus memiliki minimal 6 dari 9 kriteria. Dan kriterianya ini harus muncul konsisten selama 6 bulan. Selain itu, kriteria ini harus muncul di minimal 2 setting yang berbeda. Jadi bisa di sekolah dan di rumah, di sekolah dan di tempat sosial, atau di tempat sosial dan di tempat kerja,
Saya dengan keluarga, dengan rekan kerja, keluarga dengan teman. Iya. Jadi ciri-cirinya itu muncul memang secara konsisten begitu terus gitu ya, tidak memandang di mana lokasinya atau situasinya seperti apa gitu ya. Jadi kriteria ini muncul bukan karena tempatnya, tapi karena memang dari orang itu. Iya, iya. Oke, kita bahas 9 kriteria dari inattention dulu ya. Iya. Kita mulai dari kriteria yang pertama nih. Biasanya sering kesulitan untuk memperhatikan hal-hal detail dan melakukan kesalahan ceroboh. Contohnya, misalnya Kania nih cerita pada orang dengan ADHD. Kania bilang bahwa teman Kania, si X, itu adalah orang jahat. Orang dengan ADHD bisa melupakan detail bahwa yang jahat itu si X dan menganggap bahwa teman Kania itu jahat. Jadi menyimpulkannya yang dia tangkap temannya Kania itu jahat. Ya, dia orang dengan ADHD ini bisa bercerita kepada orang lain bahwa teman Kania, si Agus misalnya, karena Agus juga teman Kania, itu jahat. Jadi melupakan detail bahwa yang jahat itu si X. Sebenarnya si X, tapi dia lupa itu. Detail itu lupa. Karena Agus temannya Kania, jadinya Agus itu orang jahat gitu ya. Selain itu termasuk melakukan kesalahan ceroboh kan. Dia menceritakan kesalahan ini ke orang lain. Iya, jadinya menyebarkan misinformasi ya. Iya, benar. Bisa berakibat fatal juga tuh. Orang jadi yang nggak tahu bisa menilai kamu jadi jahat juga, padahal sebenarnya kan nggak gitu ya. Benar. Oke, lanjut ciri yang kedua. Ciri yang kedua itu masih sama, mirip, sering kesulitan untuk mempertahankan fokus. Biasanya ini pada anak-anak dialami di tempat sekolah, yang mengharuskan dia di kelas itu memperhatikan guru yang mengajar. Biasanya mereka sulit untuk fokus tuh melihat gurunya mengajar. Pokoknya dari anak-anak yang ADHD ini sering mengeluh, aku nggak suka sekolah, aku nggak suka belajar. Bahkan ketika dewasa nanti ada beberapa orang yang bisa mengaku bahwa mereka tidak suka sekolah. Mungkin bukan karena dapat bully, bukan karena gurunya galak, tapi terpaksa ketika di sekolah harus fokus memperhatikan. Dan dia kesulitan untuk itu ya. Dan karena itu adalah hal yang sulit nih bagi ADHD, dan itu merasa seperti siksaan ya, hal yang berat lah. Betul. Oke, ciri yang ketiga? Ciri yang ketiga itu tampak tidak memperhatikan ketika diajak bicara. Jadi ketika diajak bicara itu bisa matanya kemana atau pikirannya memikirkan hal lain. Nanti lawan bicaranya ngomong apa, orang ADHD ini bilang topik yang jauh berbeda. Jadi mengalihkan topik karena itu yang terlintas di pikirannya gitu ya. Karena tidak memperhatikan deh. Betul. Jadi secara fisik dia ada di depan kita tapi pikirannya ada di mana-mana. Oke, ciri yang keempat? Ciri yang keempat itu sering kesulitan mengikuti instruksi dan gagal menyelesaikan tugas. Biasanya orang dengan ADHD ini sering gagal mengikuti instruksi. Harusnya begini stepnya. Nanti kadang susah tuh, karena banyak step tadi lupa, terus pada akhirnya bisa menjadi gagal untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Pekerjaannya jadi nggak selesai ya. Oke, ciri yang kelima? Selain itu, ciri yang kelima, sering kesulitan mengatur aktivitas atau pekerjaan. Nanti bisa skala prioritasnya misalnya jelek. Misalnya harusnya ada pekerjaan A, B, C, D. Yang dikerjakan harusnya A dulu, tapi malah D dulu. Iya. Gitu. Mungkin karena ada banyak aktivitas, pikirannya kemana-mana gitu ya, jadi bingung menentukan pekerjaan mana dulu yang dikerjakan gitu. Baru mengerjakan A, udah kepikiran yang B, udah kepikiran yang C gitu. Oke, lanjut ciri yang keenam. Ciri yang keenam itu sering menghindar atau enggan untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan usaha atau mental yang berkelanjutan. Jadi biasanya untuk membuat laporan yang panjang, mereview sebuah bacaan yang panjang itu hal yang sulit bagi ADHD. Ada kaitannya juga berarti dengan ciri yang kedua tadi yang mempertahankan fokus. Dia jadi susah untuk atau menghindari tugas-tugas yang membutuhkan fokus yang terus-terusan gitu ya. Oke, lanjut ciri yang ketujuh. Ciri yang ketujuh itu sering kehilangan barang yang terkait atau yang menunjang pekerjaan atau aktivitas. Misalnya ketika di kantor bisa kehilangan atau lupa menaruh
kacamata, lupa menaruh buku agenda, buku catatan, lupa menaruh pulpen, lupa menaruh tasnya di mana. Gitu. Jadi mungkin barang-barang itu bercecer gitu ya, lupa naruhnya di mana. Susah mengingat, susah fokus, susah ingatan jangka pendeknya itu bermasalah. Jadi banyak. Memang secara umum kan orang juga bisa lupa nih. Iya. Tapi bagi orang dengan ADHD, keseringan atau tingkat frekuensinya itu lebih banyak dialami, lebih sering. Oke, lanjut ke ciri yang ke-8. Ciri yang ke-8 adalah sering lebih mudah untuk terdistraksi oleh rangsangan atau stimulus dari luar. Biasanya ada sesuatu itu nanti terdistraksi. Bagi orang dewasa itu bisa juga terdistraksinya karena pikirannya sendiri ya. Mungkin sebagai contoh nih, misal mau mengerjakan laporan, tiba-tiba ada burung datang warna biru. Itu burung apa ya, bagus sekali. Penasaran, jadi nyari. Terus nanti buka HP, HP dicari burung warna biru. Ketika buka HP, ternyata ada notif Brimo nih, ada gaji masuk. Ke distract lagi, buka Brimo. Iya, terus di Brimo ini ternyata udah bayar kos belum, jadi lebih mudah terdistraksi nih orang ADHD. Makanya tadi juga pekerjaannya nggak selesai. Iya, karena banyak gangguan-gangguan itu ya. Lebih mudah terdistraksi nih orang dengan ADHD. Oke, ciri yang terakhir ke-9. Ciri yang ke-9 itu sering lupa aktivitas sehari-hari. Misalnya simple, apakah udah bayar kos atau belum, apakah misal nih membuat janji dengan seseorang di suatu waktu, suatu tempat, sudah membuat janji dengan orang lain, ternyata membuat janji di waktu dan tempat. Jadi bentrok itu dua janji. Di waktu yang sama misalnya, ternyata lupa bahwa telah membuat janji. Atau contoh lainnya misalnya orang dengan ADHD ini ngajak makan. Ini ya ayo makan gitu ya, siang-siang. Atau terus di tempat makan, ternyata dia baru ingat bahwa dirinya itu sedang puasa. Ternyata aku lagi puasa loh hari ini gitu. Sudah terlanjur. Jadi banyak hal-hal aktivitas sehari-hari ini yang dia lupa. Ya. Oke, nah itu kan tadi pola pertama inattensi ya. Kemudian tadi juga disebutkan ada pola hiperaktivitas, impulsivitas. Nah itu ciri-cirinya apa aja? Oke, untuk ciri-ciri kriteria ini ya, hiperaktivitas, impulsivitas sebenarnya masih mirip syaratnya yang tadi harus ada 6 dari 9 kriteria, harus kriterianya minimal ada selama 6 bulan dan juga ada lebih dari minimal 2 setting. Nah, kita mulai saja langsung ke kriteria yang pertama. Kriteria yang pertama itu ada fidgeting atau mengetuk-ngetuk baik tangan, kaki atau gerakan berulang. Oh iya. Fidgeting. Selalu bergerak gitu ya. Oke. Lanjut ciri yang kedua. Ciri yang kedua itu sering meninggalkan tempat duduk di waktu ketika dia harus duduk. Diharuskan untuk duduk. Misalnya nih di kelas kan kita harus duduk, dia memperhatikan guru. Itu kesulitan nih bagi orang ADHD. Atau di kantor nih ketika kita harus melakukan pekerjaan, harus duduk di ruangan. Itu sangat sulit bagi mereka. Jadinya dia jalan keluar. Bisa keluar, nongkrong dulu di depan, ngajak orang di bawah, ngobrol gitu ya. Sebat dulu. Atau di tempat lain misalnya ketika pelatihan gitu ya, kesulitan untuk duduk diam mengikuti pelatihan di jam pelatihan. Jadi kadang akan keluar gitu, ke toilet, ngapain keluar. Oke. Ya, lanjut ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga itu sering berlari atau memanjat pohon tiba-tiba. Untuk anak-anak ya ini? Untuk anak-anak. Untuk orang dewasa itu kriteria ini tidak relevan ya, karena sangat jarang ya orang dewasa yang tiba-tiba lari, tiba-tiba melakukan sesuatu. Biasanya wujud ini berganti menjadi rasa gelisah, karena dia sadar nggak bisa ngelakuin itu, tapi di dalamnya itu masih terasa. Masih ada dorongan untuk jadi yang muncul adalah kegelisahan. Oke, lanjut ciri yang keempat. Ciri yang keempat ini sering kesulitan untuk melakukan bermain atau melakukan aktivitas santai dengan tenang. Oh, justru yang nggak menikmati waktu santai itu ya? Kadang. Biasanya ngapain tuh? Biasanya kalau mau santai malah sambil dengerin lagu, mau
tidur lagi, atau ya intinya susah lah untuk melakukan hal dengan tenang. Selalu multitasking gitu ya. Ya benar. Ngerjain A juga ngerjain B. Sambil ini main game ini, sambil dengerin lagu. Sambil main game lagi, sambil dengerin lagu. Main game sambil nonton film gitu ya. Mungkin beberapa orang kadang melakukan itu juga, kan? Mau tidur, nonton TV dan sebagainya. Tapi tingkat keseringan ini itu lebih sering, lebih banyak dilakukan orang dengan ADHD. Oke, lanjut ciri yang kelima. Ciri yang kelima ini biasanya orang ADHD ini sering siap melakukan suatu hal. Misalnya ingin lakuin ini, ingin lakuin itu, ingin kesini kesana gitu ya. Jadi orang lain yang melihat ADHD ini terlihat bahwa orang ini digerakkan oleh mesin nih, kayak nggak bisa diem, nggak bisa berhenti, nggak bisa habis tenaganya. Iya, nggak bisa habis tenaganya. Ada aja kegiatannya gitu ya. Biasanya misalnya nih ke suatu tempat, nanti kunjungan ini, pengawasan ini, nanti habis pulang makan di sini, makan di sini, atau habis makan di sini nonton pantai lah di sana. Habis nonton pantai kita begini. Bahkan membuat orang sekitarnya yang mengikuti aktivitasnya itu kelelahan gitu ya, dibuat kelelahan mengikuti kegiatan si ADHD ini yang nggak bisa habis tenaganya. Oke, lanjut ciri yang keenam. Yang keenam ini biasanya excessive talk, berbicara berlebihan. Jadi orang dengan ADHD sering berbicara, banyak berbicara. Suka ngobrol gitu ya, ada aja topiknya, ngomong terus gitu. Benar. Jadi ngobrolnya itu banyak. Ngobrol terus gak ada henti-hentinya. Oke, lanjut ciri yang ketujuh. Ciri yang ketujuh, nah ini masih ada kaitannya dengan ngobrol. Biasanya ketika berbicara itu tidak bisa menunggu giliran. Jadi kadang bisa ketika orang mau bertanya, sebelum pertanyaan selesai dijawab, atau mau orang lain menyatakan pendapat dipotong. Nggak sabar untuk bicara ya. Oke. Lanjut ciri yang ke-8. Ciri yang ke-8 ini sedikit ada kaitannya, itu masih nggak bisa menunggu tapi dalam antrian. Jadi biasanya sering kesulitan untuk menunggu antriannya. Jadi ketika nunggu kayak mana ini nggak selesai, gelisah. Atau mungkin nggak sabar juga ketika menunggu, ada mungkin delay, ada misal penerbangan terus delay, dia gelisah gitu ya karena harus nunggu gitu. Oke, kemudian ciri yang terakhir ke-9. Ciri yang ke-9 itu sering menginterupsi atau mengganggu orang lain. Misalnya ketika orang lain sedang melakukan pekerjaan, nanti diajak ngobrol. Nanti bisa ketika orang lain melakukan pekerjaan, diambil alih nih pekerjaannya. Nah ini lama, aku aja yang kerjain. Masih nggak sabaran juga ya. Nah, terkait dengan itu tadi ya definisi kan, impulsivitas dan hiperaktivitas. Nah tadi kan udah dijelasin ya ciri-cirinya, gimana seseorang itu bisa dikatakan atau didiagnosa dia punya gangguan ADHD ketika memenuhi 6 dari 9 ciri-ciri. Bisa impulsivitas saja, hiperaktivitas impulsivitas saja, atau inatensi saja, atau gabungan keduanya gitu ya. Nah kemudian di sekitar kita ini secara umum berapa sih persentase orang yang ada gangguan ADHD ini? Berdasarkan ini ya, DSM-5 pada anak-anak, prevalensi pada anak-anak itu ada di angka di kisaran 7,2%. Wow, cukup besar ya persentasenya. Jadi memang pada anak-anak ini cukup banyak dialami. 7,2% anak-anak itu memiliki ADHD. Dan ketika dewasa, nah itu tadi kita bahas, sebagian itu akan kehilangan ciri kriterianya, sehingga pada saat dewasa tidak lagi bisa dibilang memiliki ADHD, tapi beberapa dari anak ini akan mempertahankan kriteria itu, sehingga pada dewasa masih bisa disebut ADHD. Berapa persen tuh untuk pada dewasa itu di angka 2,5%. Jadi kita bisa bilang sekitar satu dari 40 orang itu memiliki ADHD.
Iya, iya, iya. Nah, kemudian gangguan EDS ini apa ada kaitannya dengan jenis kelamin? Lebih banyak muncul di jenis kelamin apa? Ya. Jadi untuk ADHD ini pada anak-anak dulu kan. Pada anak-anak itu perbandingannya lebih banyak muncul pada laki-laki. 2:1. Jadi pada anak 2:1 pada anak-anak, di laki-laki 2, perempuan 1. Kemudian ketika dewasa itu perbandingannya menjadi 1,6:1. Jadi tetap lebih banyak muncul, lebih sering muncul di laki-laki ya. Oke. Kemudian ada nggak faktor resiko yang mempengaruhi seseorang itu memiliki gangguan ADHD? Jadi berdasarkan DSM ya, faktor resiko anak yang lahir prematur atau yang memiliki berat badan di bawah standar, bawah 2,5 kilo ya, biasanya lebih rentan, lebih berisiko untuk terkena ADHD. Karena jadinya termasuk perkembangan otak atau syarafnya itu juga maksimal ya. Nah, selain itu disebutkan juga ada faktor hereditability atau genetik lah, bisa kita bilang. Tapi genetik pada ADHD ini bukan gen tunggal ya. Tidak seperti misalnya hemofilia nih. Hemofilia kan penyakitnya melekat pada kromosom X. Kalau dalam satu kromosom ini X. Misalnya laki-laki XY. Ketika X-nya terkena, Y-nya tidak, nanti dia otomatis laki-laki ini kena. Ketika X yang bersih, laki ini nggak kena. Kalau perempuan kan ada 2 X nih. Ketika dua-duanya nggak kena, dia bersih. Ketika salah satu X-nya, kromosom X-nya kena, dia karier, tapi nggak kena. Tapi ketika 2 X-nya ini kena, nah itu terkena. Ya. Tapi ADHD ini kumpulan beberapa gen. Bukan satu gen tunggal gitu ya. Ada beberapa gen yang mempengaruhi, akhirnya dia ada gangguan perkembangan syaraf itu. Oke. Nah, kemudian ada artikel nih yang ngebahas tentang keterkaitan gangguan ADHD ini dengan perilaku berbohong. Nah, bisa diulas sedikit mungkin tentang artikel itu? Mungkin kita tampilkan ya ini artikelnya. Iya, nanti kita tampilkan. Oke, jadi di artikel ini itu dijelaskan bahwa mungkin hubungannya dulu ya. Memang berbohong itu bukan sebuah kriteria atau simptom dari ADHD. Tadi kan dari 9 yang udah disebutkan kan nggak ada. Ya. Tapi memang ADHD ini bisa meningkatkan peluang seseorang itu untuk berbohong. Jadi memang orang normal sendiri juga bisa berbohong. Tapi ADHD ini bisa meningkatkan peluang untuk berbohong. Nah, kenapa tuh? Beberapa alasannya. Apa penyebabnya tuh? Ya, pertama dari kesalahan atau kurang fokus atau lupa, ingatan jangka pendeknya bermasalah. Profesor Thomas E. Brown juga bilang bahwa ADHD ini memiliki gangguan dalam ingatan, khususnya ingatan jangka pendeknya. Nah, karena kesalahan mengingat tadi nih, informasi-informasi yang seharusnya tidak benar bisa dia tanggap bahwa itu benar dan membuat kebohongan. Selain itu bisa karena coping mekanisme. Misalnya pada masa kanak-kanak nih, pada masa kanak-kanak itu diberikan PR pada saat sekolah. Ketika di rumah itu tidak mengerjakan PR, bisa karena lupa tadi atau tidak fokus pas di kelas atau kesulitan mengikuti instruksi PR-nya. Kesulitan mengikuti instruksinya. Ketika di kelas nanti ditanya mana PR-nya, tidak dikerjakan. Anak ADHD ini bisa membuat kebohongan ini sebagai coping mekanisme. Jadi dia bisa bilang bahwa dia harus membantu keluarganya, orang tuanya. Makanya nggak ngerjain PR. Ya, dia malu ya mengakui kalau dia tuh lupa gitu. Ya, jadi berbohong ini sebuah coping mekanisme dari anak untuk menghindari konsekuensi. Selain itu ada juga faktor lain. Nah, ketika ini coping mekanismenya ini sudah jadi kebiasaan, akhirnya ke bawah tuh ya sampai dewasa. Jadi dia terbiasa untuk membuat kebohongan itu untuk menutupi kekurangannya tadi. Ya, misalnya dia sudah membuat sesuatu pernyataan nih, beberapa orang mengkonfrontasi bahwa pernyataan itu nggak benar nih, tapi dia kan
merasa malu Mm-mm. dan karena udah terbiasa sejak kecil tadi misalnya akan menutupi kebohongannya itu dengan kebohongan lain. Mm-mm. Mm-mm. Oke, selain itu ini ya karena impulsivitasnya. Jadi dia bisa membuat selain karena salah ingat, inatensi, bisa karena impulsivitas. Mm-mm. Dia bisa tiba-tiba membuat janji, nanti ketemu jam segini. Mm-mm. Tapi ternyata dia lupa bahwa jam dan waktu itu tuh nggak bisa ada cara lain. Mm-mm. Nah, dia menutupi itu dengan dia nggak mau nih mengaku bahwa aku udah ada acara, maaf ya aku salah ingat. Tapi dia akan menutupi kebohongan-kebohongan itu. Mm-mm. Menutupi dengan Gitu, dengan kebohongan. kebohongan. Iya. Karena impulsifnya tadi. Atau juga ini beberapa ditemui kebohongannya tuh karena impulsif. Misal dia mengucapkan hal-hal yang seharusnya tidak dia ucapkan. Dia seolah-olah seperti keceplosan tapi dia terlanjur ngomong terus karena baru ingat harusnya nggak ngomong itu, akhirnya menutupi dengan mengarang cerita lagi yang lain gitu. Selain artikel ini kita juga mau bahas sedikit ya dari Profesor Thomas Ebron ya. Jadi ADHD ini tidak ada kaitannya dengan kecerdasan. Jadi siapa saja bisa memiliki atau terkena ADHD, baik orang yang kurang cerdas, yang sedang, yang cukup cerdas maupun yang sangat cerdas. Semua ini bisa terkena ADHD. Juga nggak memandang statusnya, apakah dia orang yang kurang mampu atau mampu, juga nggak memandang status di sosialnya, apakah dia memiliki jabatan atau orang yang biasa gitu ya. Kalau Profesor Thomas Ebron bilang ya bahwa dia juga sering kok menemui big fish, sama maksudnya orang-orang besar nih yang ternyata punya ADHD. Iya. Nah, jadi bisa saja nih orang dengan jabatan itu punya ADHD. Orang biasa jadi satunya. Iya. Dan fatalnya ya jika orang yang punya jabatan tinggi ini memiliki ADHD dan sesuai artikel tadi membuat kebohongan-kebohongan, ini akan lebih mudah dipercaya oleh khalayak umum. Apalagi bawahannya gitu ya. Iya. Padahal kalau yang kenal dekat, mungkin yang cukup dekat dengan ADHD ini lama-lama pasti akan membaca pola itu. Tapi orang yang tidak dekat nanti akan percaya-percaya saja. Gak mungkin dong. Nah, seakan gak mungkin dong masa ini bohong. Padahal karena kondisi ini bisa loh hal itu terjadi. Ya. Dan juga menambahkan sebenarnya ADHD ini kan tadi ya tidak terkait dengan kecerdasan seseorang. Profesor Thomas ini juga bilang kalau ADHD ini dia nggak bisa fokus pada semua aktivitas atau tugas. Bisa jadi ada beberapa kegiatan atau aktivitas yang dia ADHD ini sukai, akhirnya dia bisa fokus di kegiatan itu, bahkan dia bisa ahli di bidang itu gitu, baik di pendidikan, misal dia tetap tertarik di pelajaran sejarah gitu ya, dia bisa jadi sejarawan, atau misalnya dia tertarik main game gitu, dia bisa jadi seorang pro player di situ. Jadi memang inatensi dan hiperaktivitas impulsivitas ini tidak di semua hal ya, tapi bahkan orang umum pun bisa ada itu, tapi orang dengan ADHD ini akan lebih sering. Kata kuncinya adalah often. Makanya di kriteria tadi itu kata yang digunakan adalah often atau sering. Betul. Gitu. Nah, harapannya dari kita ngomongin orang ini, khususnya terkait gangguan ADHD yang mungkin baru dikenal oleh kawan-kawan julid di sini, jadi lebih peka, lebih mengenali dari ciri-ciri tadi, apakah ciri-ciri itu sering muncul di ketika berinteraksi dengan orang lain gitu ya, apakah orang lain itu sering menunjukkan ciri-ciri yang udah disebutin tadi. Dan jika teman-teman menemukan atau merasa bahwa teman-teman ada ciri-ciri ini, jangan langsung mendiagnosa diri ya, memvonis. Bisa nanti teman-teman berkonsultasi ke psikiater maupun psikolog yang memang ahlinya. Iya, betul. Rumah sakit. Dan respon kita nih ketika kita menyadari ada kayaknya dia menunjukkan ciri-ciri tadi deh. Nah, respon kita tuh ya kita memahami aja, cukup memahami bahwa orang itu memang ada gangguan,
yang tidak bisa diubah ya Ya. sebenarnya. Gitu. Dan kita mensupport aja gitu. Dan ketika tadi terkait artikel ada impulsif mengucapkan kebohongan, dan kalau kita tahu kebenarannya, lebih baik kita mengucapkan yang benarnya itu seperti apa gitu. Ya. Jangan sampai oh iya, ini kata-kata yang menarik ini ya. Khususnya konteksnya ketika ada orang yang berbohong, apalagi merugikan orang lain ya. Iya. Sedikit kata-kata. Hal yang dibutuhkan. Jadi hal yang dibutuhkan kejahatan untuk menang adalah orang baik yang tidak melakukan apa-apa. Iya, betul. Mungkin itu dulu ya dari kita. Nah, buat kawan-kawan julid yang merasa video ini bermanfaat, bisa bantu untuk share video ini biar lebih banyak orang yang paham, mengenali, aware tentang gangguan ADHD ini. Dan juga kalau teman-teman ada saran atau ada pengalaman mungkin ya berinteraksi dengan ADHD, boleh juga tulis di kolom komentar. Ya, kawan julid bisa tuliskan ya pengalaman-pengalaman interaksi dengan yang teman-teman juga memiliki ADHD. Ya. Mungkin itu dari kami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.